Warta Berita. Berita-berita ekonomi disiarkan dan dibawakan oleh Aum Kusman Kartanegara. Berita-berita ekonomi. Menurut ahli geofisika, harga karet di pasaran dunia terus ngenyot, sedangkan karet kolor terus merosot. Ahli-ahli ekonomi sedunia telah mengadakan musyawarah ekonomi dunia dengan mengambil topik menjajaki kemungkinan bagaimana menumbuk padi dengan tinju. Tidak lupa, badan-badan organisasi penanggulangan ekonomi seperti WBC, Uber Cup, dan Thomas Alva Edison Cup telah menentukan dan memutuskan urat nadinya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan kemakmuran, insinyur-insinyur Arab telah berusaha merubah padang pasir menjadi padang semen, sehingga diharapkan dalam 10 tahun mendatang akan berubah menjadi padang tembok. Hal-hal itu dimaksudkan untuk membuat dunia lebih menjadi caang padang. Menteri Perikanan Kutub Utara Profesor Abdul Hiu telah memperoleh gelar doktor honorer causa karena berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Masalah Sakit Gigi pada Impun. Pemberian gelar ini telah diadakan di kota Kinshasa dengan dihadiri oleh 2 orang turis yang kebetulan sedang berada di sana. Bertindak sebagai promotor dalam sidang itu ialah Ali Mackenzie. Dan selain itu hadir pula pro mobil, pro oplet, pro beca, dan bermacam-macam pro lagi. Untuk lebih menggairahkan nafsu kerja, nafsu makan, dan nafsu birahi di kalangan pegawai-pegawai sedunia, Badan Organisasi Dunia Mars Saturnus telah mengadakan sidang terbuka di lapangan Kurukshetra. Bertindak sebagai pimpinan sidang ialah Aki Murtala. Menurut sumber yang tidak dipercaya, mata uang akan diganti dengan mata-mata. Sedangkan golongan minoritas menginginkan sebaliknya, yaitu agar mata uang diganti dengan mata sia. Tidak diragukan dan tidak dikenakan lagi, masalah ini menjadi masalah-masalah yang menjadi komik di kalangan dokter-dokter mata sedunia. Warta-warta berita ini disiarkan oleh Sungut. Setelah siaran warta berita dilanjutkan dengan berita bohong dibawakan oleh Ibing Tea. Menurut sumber air panas, juara tinju kelas berat dunia Muhammad Ashikin memutuskan untuk menggantungkan sarung tinju dan menggantinya dengan sarung poleng Majalaya. Persatuan Bulu Tangkis Sedunia atau disingkat Perbutang Sedun telah mengeluarkan keputusan agar para pemain bulu tangkis tidak boleh membawa ranjang ke lapangan. Tadi pagi, seorang ahli senam Jerman Barat telah berdemonstrasi memakan kepalanya sendiri. Seorang profesor Perancis, ahli binatang, telah mengadakan percobaan mengawinkan gajah dengan manuk golejera. Percobaan itu gagal total, dan akhir dari percobaan itu, Profesor Prancis tersebut telah kawin dengan gajah dengan mas kawin perut kontan. Besok pagi, para kepala-kepala kantor di lingkungan Astina telah mengadakan rapat tertutup. Dijelaskan, di dalam rapat kepala-kepala kantor itu yang hadir hanya kepala-kepalanya saja, dari leher ke bawah tidak hadir. Selanjutnya, sesuai dengan namanya rapat tertutup, semua mata pengikut rapat ditutup. Berita ini disampaikan oleh Mulut. Sekian. Kalau ku cium, kenapa engkau nyengir? Mau ku cium, kenapa engkau ngacir? Sudah ku cium, kenapa bibirmu monyong? Bibirmu itu memang bau stasiun. Kalau ku cium, kenapa kau merilis? Mau ku cium, kenapa kau menangis? Sudah ku cium, kenapa bibirmu jadi? Ku cium pagi, bibirmu bau good morning. Cium-cium
beroweh. Neng, kalau mau dicium jangan makan jengkol. Payah nih, jadi bau goodbye begini. Kalau ku cium, kenapa engkau nyengir? Mau ku cium, kenapa engkau ngacir? Sudah ku cium, kenapa bibirmu monyong? Bibirmu itu memang bau stasiun. Kalau ku cium, kenapa kau meringis? Mau ku cium, kenapa kau menangis? Sudah ku cium, kenapa bibirmu jadi? Ku cium pagi, bibirmu bau good morning. Cium-cium pak celengok, dicium bau bakeo. Cium-cium pak jerewet, dicium bau beroweh. Kalau mau dicium jangan makan pete, Neng. Payah nih sama saya. Kalau ku cium, kenapa engkau nyengir? Mau ku cium, kenapa engkau ngacir? Sudah ku cium, kenapa bibirmu monyong? Bibirmu itu memang bau stasiun. Kalau ku cium, kenapa kau meringis? Mau ku cium, kenapa kau menangis? Sudah ku cium, kenapa bibirmu jadi? Ku cium pagi, bibirmu bau good morning. Cium-cium pak celengok, dicium bau bakeo. Cium-cium pak jerewet, dicium bau beroweh. Jangan habis aku, Neng. Nyium-nyium jangan ngegigit telinga. Jangan mengganggu saya mau ngapalin. Kamu juga jangan mengganggu, saya mau ngapalin. Ini belum apa-apa dong. Ya sudah, diam dulu atuh. Masing-masing ngapalkan. Ngapalkan apa di situ? Imut saya? Iya, Imut tubuh manusia. saya mau tumbuh-tumbuhan, jangan mengganggu masing-masing. Udah jangan ngomong dong. Iya, jangan ngomong mana bisa menghafal. Supaya tenang. Kalau ngomong terus malah bisa menghafal seterusnya juga. Jangan begitu dong. Ya, diam supaya tidak terganggu. Ngapalkan itu mesti tenang suasananya, jangan ngomong. Ini bagaimana saya bisa ngapalin dong? Ya kita indokos bayar berdua, ini nggak enak. Ya sudah, sok kita menghafal. Kalau ngomong terus malah bisa. Terus ngomong apa kena rek iraha tuh ngomong wae mah nya sok mimitian geus nya janji teh na tong anu ngomong deui ada yang ngomong lagi ngapakeun kaganggu hayo terus ngomong nyorok sok ngapakeun teh mau asup-asup mimitian rek iraha matak geus enak kali ngapakeun ulah ngomong we ini siapa namanya sok kalau saudara mau belajar sok jangan sampai terus tumbuh-tumbuhan saya belajar saya enaknya saja kalau ngomong gitu kalau di dalam bicara itu ilmu tubuh manusia, ilmu tumbuh-tumbuhan. Ilmu tubuh manusia terdiri dari akar, daun, hingga batang. Gimana? Loh, jangan mengganggu tuh. Saya bagaimana ngapalinnya dong? Oh iya masing-masing. Ini bagaimana saya mesti ngapalinnya? Jadi kacau begini. Ya sudah sok masing-masing, terserah. Otak manusia terdiri dari daun dan akar serabut. Ini gimana? Nah sok terus aja, nggak ada hubungannya. Jantung manusia berakar tunggang. Tubuh manusia yang sangat urgen terletak di bawah kedua paha dan disitulah terletak pencangkokan dan okulasi. Dan jangan dilupakan bahwa aliran-aliran darah putih akan membentuk bonsai. Ini bagaimana nih?
Jadi bagaimana kacau begini? Ini saya sedang menghafal tumbuh-tumbuhan atuh. Saya masa mesti menghafal sampai jadi bonsai? Apa saya Jangan saling mengganggu, masing-masing saja. Saya akan menghafal tumbuh-tumbuhan ini. Saya ngeganggu aja kamu mah. Saya dulu yang ngomong ah. Saya ngapalkan, kamu jangan ganggu. Ah. Tumbuh-tumbuhan berakar serabut ialah manusia. ah tuh, kamu yang ngeganggu. Apa ini saya manusia? Ini berada di bawah Susah. tampak sadar bahwa otak manusia terdiri dari tulang-tulang, iga, Dan kulit kayu. Diam dong, masing-masing aja. jangan begitu dong. Bahwa tubuh manusia itu adalah perlu diberi makanan yang seperti Pohon ketela, pohon ubi dan pohon pisang. kamu mengganggu aja nih. Tenang aja. Janganlah tubuh manusia itu yang terdiri dari jantung dan paru-paru Dicangkok sehingga berakar. Susah mengganggu terus lah. Pohon beringin termasuk. binatang purba. Wah, kamu jangan gitu dong. Jadi ngaco ini. Apa ngaco? Pohon beringin jadi binatang purba. Sebab ngapakeun yang benar tuh. Tangan dan kerangka manusia sangat perlu di dalam kehidupan, Daun-daun yang lebar. dan sangat hal ini akan menentukan sekali jalan hidup daripada Peredaran akar yang semua pohon-pohon itu dibentuk dari darah dan daging. Adah, kang ngeganggu terus ya. Apa nggak Tong ngaco atuh. Teruskan. susah ini, saya nggak enak nih ngapalkin ini. Saya udah nggak masuk nih. Geus, apa kenaon maneh? Jangan tanya-tanya, saya mau Yes. ngapalkan ibu bumi. Geus, urang ngapakeun sejarah. Ilmu bumi alam terdiri dari ilmu bumi manusia dan ilmu bumi alam. Ilmu bumi alam adalah terdiri dari awan. VOC. Ini bagaimana? Aduh, saya mah tuh. Sok we sejarah. Pengaruh air hujan terhadap Mataram akan mengakibatkan banyaknya curah hujan. dan penjajahan Jepang. Ini bagaimana? Wah, kamu mah jadi kacau atuh. Masa curah hujan jadi penjajahan Jepang? Ini bagaimana sih? Saya dulu yang macah. Susah kamu malah. Geuleuh wae lah. Jangan mengganggu dong. Perang saudara di Amerika. Sekali ini perang saudara di Amerika adalah perang saudara antar utara dan selatan yang dipimpin. Oleh angin barat dan tenggara. Ada, jangan ngaco gitu atuh. Apa akan jadi kacau? Yang bener dong. Perang saudara ku angin segala lah. Coba yang bener. Sok mana ngapakeun urang paneuri Susah ini mah. Peta bumi di daerah Australia kita melihat bahwa angin pasat berhembus dari Abraham Lincoln. aduh wah nih bagaimana ini Saya terang sejarah. Masa angin berhembus dari Abraham Lincoln? Ini saya mengapa sejarah tuh? Jangan yang ngaco. begitu dong, nggak enak bener sih. Angin pasat timur laut akan berputar karena pengaruh Napoleon Bonaparte. ini gimana? Ayo teruskan lah. Menurut hukum Buys-Ballot, maka semua arah dan semua tenaga tekanan air akan dipusatkan ke satu Prancis yang dipimpin oleh Louis ke-8. Napoleon dibuang ke Pulau Elba karena angin bumi akan ngaco wae lah. Sok kamu mana? yang bagaimana sih? Wae lah. Duh, saya mah susah jadinya kalau belajar sama ini. Napoleon. Kita ini kos, tapi jangan sampai begini dong. Iya masa tuh saya jadi kacau. Napoleon dibuang karena angin bumi. Terus. Gas-gas air mata terbentuk karena Kaisar. wah ini udah saya mah nggak mau nih. Saya mah nggak mau dah. Ini gas air mata terbentuk karena Kaisar. Nges, jangan mahal. Gimana nanti hujan mas? Gimana sih? Sudah nggak enak saya mau udah berhenti belajar Iya. Martabak, martabak bapak. Olak walu ibu. Batu bensin, batu wali, irus jamrut. Salabhab.
paling asik dicium yang berkumis geli, kumis abang yang panjang memang geli. Adik minta lagi geli. Kumis abang yang panjang menggigit pipi dicium sekali lagi. Yang paling ngeri adik dicium kuda, kepala nyungkur, pantat nungging, bibir nyengir. Martabak nabu, kolek malu, korma terasi. Martabak bapa, kolak walu ibu, kolek martabak kolek. Paling asik dicium yang berkumis geli, kumis abang yang panjang memang geli. Adik minta lagi geli. Kumis abang yang panjang menggigit pipi dicium sekali lagi. Yang paling ngeri adik dicium kuda, kepala nyungkur, pantat nungging, bibir nyengir. Martabak korma pais onta belum virus alabham. Paling asik dicium yang berkumis geli, kumis abang yang panjang memang geli. Adik minta lagi geli. Kumis abang yang panjang menggigit pipi dicium sekali lagi. Yang paling asik adik dicium becak, kepala nyungkur, pantat nungging, bibir nyengir. Batu bensin halabham, virus jamrut. Keyup na keyup, kolek keyup. Bangsa, bangsa sia. Aduh ampun pak. Benang sia. Ampun pak. Ayo bangsa teh. Sia. Pak. Aing mah teu kuat, aing mah. Pak. Sabaraha poe. Naon make papa aing teh bapak maneh? Pak nyeri pak. Naon nyeri? Aduh itu bapaknya. Sia. Pak, Aing ampun, teu Pak. kuat aing mah. Maneh sia nu bangsa teh nya? Itu bapaknya, itu bapak. Aduh. Naon make adu-adu? Pak, aduh pak. Naon candi teungeul cenah naon geus adu-aduan? Ieu sia. Cicing geuning. Aduh pak, ayeuna pak. Aduh benar nyusul. Aduh. Ya. Aduh, maneh sia ngabangsa teh nya? Henteu pak. Lu masa sia ngabangsa? Aduh pak, henteu. Lu bener. Maneh nu malingkan kentengnya? Itu bapak. Kira-kira. Palangit, kenteng, kereta api, kolor, kabeh dipaling. Naon eta teh? Henteu pak. Bapak Abdi mana pesa kali mau di dia. Bohong Aduh, sia. Bapak atuh pak, kira-kira pak. Nah, sia. Abdi ngan maling langit pungkul. Aduh. Bapak mah kira-kira singawatos atuh pak. Abang-abang ke bangsat bapak mah. Aku sia. Itu bapaknya. Aku tong Pak Abdi insya pak lah. sing ari mah. Aduh pak insya. Di ayeuna Abdi janji ka paeunan bapak pak. Moal jadi bangsat deui pak. Heuh halus. Eureun Abdi teu jadi garong ayeuna mah. Aduh itu bapaknya. Bapak mah kana teu teungeut teh lebatan kana amis. Tai nu kecap pas sakali pak. Aduh pak. Aduh. Sia. Cik ieu sing bener atuh. Ulah ngabang. Da Abdi mah di Piwarang pak. Di Piwarang kusaha? Ku si Deseng. Satu ke sudah sana.
Lu gedung abdi. Aduh, daek we maneh teh mun dititah ku si desing ka api neraka daek. Alim. Nah, atuh maneh daek. Ye, eueuh deui maneh teh pagawean di dunya teh ngabangsat we. Teu abdi ge justru ngabangsat teh. Terus insap kamari-kamari abdi nyopet pan Pak. Heeh. Liren abdi kana ngabangsat. Tak sekedik abdi tengah didik diri pados jadi garong. Iya, itu bapaknya. Jawaban teu bener deui wae. Pak. Bapak mah ulah nengeulan buuk atuh Pak. Lah, sing-singnya ho atuh. Aduh, ye. Sing insap hayam di kampung ieu geus sabaraha poe eueuh. Munding, kuda, imah dibangsat kabeh. Di badong make naon teh imah? Biasa tinggal baju. Lain maksudna eta. Atuh, itu bapaknya karena tetengel teh bapak. Encan, di mana sorangan. Aduh, aing mah geuleuh. Sing insap atuh. Aduh. Aduh. Siap. Hansip teh kalau kaneulan bangsat tuh man sia. Ampun teh sia. Geus sabari sia newakan bangsat. Nembe sakali. Tuman sia, copet bangsat di tenggelan. Ampun. Acan sia neungeulna ge. Encan. Tuman sia. Geus sabaraha kali sia neungeulan bangsat? Nembe ayeuna pisan. Ampun aing mah bisa ka batur. Maneh nu nyokotan hayam 5 sia tinggal genep. Abdi mah Teu kira-kira da kapaksa. Kapaksa kusaha sia? Hoyong pujieun abdi teh. Lewat bangsat teh. Tuman sia teh. Cicing aing mah keur neungeulan sorangan. Lain neungeulan maneh. Iya abdi mah kacepet. Aduh bangsat teh. Ke. Ayo ujang salarasna hansip sanes. Abdi terus terang nama abdi ge pantes ngabadog abdi teh saros. Kita bisa korep. Kapan akan bangsa? Ai ujang atuh. Sing atuh ai ngabangsa teh sing badami jeung akang. Imah teh. Gua akang jang dirugi. Akang tepan ngabangsat emas. Kapangi? Kunaon? Heuh untuk emas ku akang didudut. Udang jelemana jang. Sugan teh untuk emas sanes ku akang untung dipariksa teh untuk koneng. Aduh akang mah. Eta ayeuna mah mulu. Akang mah tadi tos nipu hansip meunah teh. Kumaha kitu? Heueuh tos nipu hansip. Pan akang teh sebenarnya mah teu ngabangsat. Batur teh tinggorowo. Bangsat padahal lain akang. Akang teh ngaku ka hansip teh dibobodong ku akang teh. Pak, abdi bangsatna katipu kabeh abdi diteungeulan. Aduh, Aya lucu gitu. geunah teh nipu hansip abdi teu kasiri. Abdi ditareungeulan padahal sanes abdi teu bangsatna mah. Aduh, Eta aya lucu pisan. Ayeuna mah kieu we. Urang bagi dua. nya. Cek akang mending bagi tilu jeung nu boga imah. Kumaha ieu teh? Yang urang nang dewe objek saja. Hayu jak ulah di deung mawaksud mah kagok. Akang buka objek ieu. Di mana? Hah? Daek ujang maling mau. Ibu-ibu di rumah, maaf, kami dari Ibing Kusman Beauty Salon Pas akan memberikan sedikit hubungan tentang rumah tangga yang berbelit-belit buat para ibu-ibu. Tantu mau kemana? Tantu dari sini mau ke sini. Tante hijau naik mobil pakai cumbrai, ngomong Inggris cuma bisa bilang goodbye. Tante Mince paling seneng joget dangdut, tapi tak kayak gajah sakit perut. Tante mau kemana? Tante dari sini mau ke sini. Tante gendut jalannya ngok-ngokan, tante pendek kalau jalan kayak bebek. Paling sebel naik mobil tante genit, bikin koboi pinggir jalan cuat-cuit. Mau kemana tante? Hei tante, mau kemana? Ke pasar?
Masa ke pasar bawa ember? Hehoi dodo ahai. Tante mau kemana? Tante dari sini mau ke sini. Tante Ijo naik mobil pakai cutbray, ngomong Inggris cuma bisa bilang goodbye. Tante Mince paling seneng joget dangdut. Aduh taki tak kayak monyet sakit perut. Tante mau kemana? Tante dari sini mau ke sini. Tante Ijo naik mobil pakai cutbray, ngomong Inggris cuma bisa bilang goodbye. Tante Ijo paling seneng joget dangdut. Aduh taki tak kayak monyet sakit perut. Tante mau kemana? Tante dari sini mau ke sini. Tante Ijo naik mobil pakai cutbray, ngomong Inggris cuma bisa bilang goodbye. Tante Ijo paling seneng joget dangdut. Aku taki tak kayak monyet sakit perut. Ibu-ibu di rumah, tentunya ibu-ibu belum mengetahui tentang seluk-beluk menerima cara-cara menerima tamu. Mohon maaf. Ibu-ibu, sebelumnya barangkali ibu-ibu telah mengetahui bentuk yang bagaimana yang disebut sopan di dalam menerima tamu. Ya, sebaiknya ibu-ibu mempersiapkan dulu. Bu, kalau menerima tamu yang paling tepat jam berapa? Jam 2 malam. Jam 2 malam. Oh. Maaf, ada pertanyaan. Kemudian ibu-ibu, tentulah ibu-ibu akan membawa tamu-tamu itu masuk ke ruang dapur, ibu-ibu. Ya, pertama-tama tamu itu akan dibawa ke ruang dapur, ya, untuk memperlihatkan alat seperti anak, suami, dan incu. Maaf. Kemudian ibu-ibu, terusnya tentunya tamu-tamu kita akan merasa lelah sekali karena telah berbincang-bincang sana, kemudian akan menyediakan makanan. Apa kalau menerima tamu tidak salah kalau kita memakai? Oh, bagus sekali. Itu adalah suatu ide yang jenius. Baiklah ibu-ibu, memang bagus sekali untuk menerima tamu dengan mahkota. Iya. Ya, dan juga tamunya juga memakai baju antaksuma. Kemudian ibu-ibu, cara menerima tamu di meja makan itu, menerima tamu sediakan taplak itu di kursi. Oh, di kursi. Baru tahu. Ya, di kursi sekali ibu-ibu, di kursi sediakan taplak mejanya. Kemudian cara duduknya di meja makan. Oh, jadi kursi membelakangi meja. Ya betul, suatu ide yang bagus dan genius. Itu saya baca di majalah Woman Club Boy. Ya, memang tidak ada bedanya ibu-ibu. Karena itu ibu-ibu harus menyediakan apa saja yang disediakan di atas taplak meja. Bu Bingce, apa saya kira Bu, mejanya itu tidak usah besar. Tidak usah. Sebesar buku tulis cukup Bu. Oh, bagus sekali. Itu memang sangat indah sekali supaya dan juga ibu-ibu, cara makan manisan yang ditaruh di kelon, harap itu lubang kelonnya yang sebesar lubang jarum. Kecil Bu ya? Kecil sekali, supaya susah. Iya. Kemudian ibu-ibu setelah taplak meja ditaruh, iya. Kemudian di mana ibu-ibu? Dimakan. Nah,
Pinter. Itu Ibu Bing cerekan saya dari masih Iya, dari iya. Ibing Gusman Beauty Salon Pas. Memang Iya, jenis iya, sekali. iya. Kemudian Ibu Bing akan menerangkan tentang cara-cara menerima suami. Saya kira suami tidak usah diterima, Bu. Bahkan ibu yang jenius akan segera mengusir suami. Ya, betul sekali itu. Itu adalah Suami suatu orang lain. ya, suatu hal yang memang baru kejadian di Amerika itu. Kalau saya, Bu, Ya. menyambut suami pulang dari kantor itu supaya suami sayang. Setiap suami datang, mesti saya sambut dengan upacara adat. Oh, ya, ya, ya. Upacara adat kakurung kuiga. Memang kalau suami itu ibu-ibu harap diingatkan kepada ibu-ibu bahwa kalau suami pulang ambil tasnya, kemudian buka sepatunya, Iya. kemudian dijual. Bagus sekali ibu-ibu. Betul sekali. Ya, itu menguntungkan. Kemudian saya kira suami itu karena begitu capek, kita suruh duduk di kursi, Ya. di kursi goyang yang berputar, Ya. kemudian kursinya kita putar-putar, makin keras suami makin sayang. Iya, memang. Sebelum suami muntah, jangan berhenti. Nah, itu ibu-ibu harap diperhatikan hal-hal yang Iya. demikian. Kecil walaupun sederhana, Mungil. kecil. Mungil. Apa itu ibu-ibu? Oh iya, Iya. menyambut suami itu mesti demikian. Dan saya kira suami yang baik itu tidak usah disambut di pintu. Ya, tidak Saya usah. kira suami itu disuruh jalan jendela. Ya, itu lebih bagus. Mesra. Karena, ya, lebih mesra dan itu lebih akan memberikan Akrab. olahraga. Iya. Olahraga untuk Jadi suami naik, masuk ke jendela, dan kita keluar dari pintu. Ya. Apa namanya? Ucing bangsat. Betul sekali. Kemudian ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu untuk menerima suami ibu-ibu atau menyenangkan hati suami. Jangan sama sekali diganggu. Oh, jadi kalau suami sedang tidur, kita tidak boleh memukul-mukul ember misalnya. Oh, jangan sekali dilarang, tapi lebih baik gunakanlah petasan. Oh, baru tahu. Petasan. Suatu penemuan yang betul-betul jinius. Iya. Kemudian ibu-ibu, kemudian cara menyambut suami telah saya uraikan tadi. Kemudian suami bagaimana kalau suami kelihatannya bermuka mesum. Iya. Bagaimana caranya Bu Bince? Saya kira kalau suami muka mesum, bagaimana kalau langsung dipotret? Oh, bagus sekali. Sama Sama Mariam. oh ya, memang bagus sekali. Kemudian ibu-ibu banyak sekali hal-hal yang memang Maaf, saya kira kalau suami pulang dari kantor itu keringat mengucur, bukan? Iya. Jadi kita ambil handuk, basahi, Ya. kemudian handuknya itu kita makan. memang bagus sekali. Ide yang Untuk bagus. menunjukkan kepada suami bahwa kita itu sakti. Memang Betul sekali. Dan kemudian ibu-ibu jangan salah, kesenangan makanan terutama. Karena peribahasa orang mengatakan bahwa makanan atau selera dari suami ibu-ibu akan membawa cinta yang sangat kepada Betul, ibu Bu, sendiri. betul. Karena Seperti suatu peribahasa yang mengatakan setinggi-tinggi terbang bango, akhirnya kembali juga ke rumahnya masing-masing. Iya, memang Tidak betul. ada hubungannya bukan dengan Betul. peribahasa ini. Aduh. Memang. Di Saya mana kira air suami menguap. itu, Bu, kalau datang begitu kita telah selesai, suami itu membuka-buka baju, Ya, Iya, ya, betul. Kemudian Buka-buka. kita dudukan dengan sopan santun. Ya. Sebelum kita menyediakan makan, kita menyanyi dulu, Ya, supaya itu. suami senang. Ya, betul. Setelah menyanyi kita berdoa, Bu. Betul. Kemudian kita menyanyi lagi. Iya, betul. Kita menyanyi lagi lebih Betul. keras. Betul. Kemudian kita tidur dulu sebentar supaya betul. refleks. Rileks maksud saya. Biarkan suami dulu menunggu. Betul. Kemudian kita menari dulu. Betul. Apa tari topeng saya kira, Bu? Iya. Atau anjas marah. Pringgonani saja. Iya. Lalu kemudian baru suami itu disediakan makanan. Nah, itu ibu-ibu. Makanannya adalah makanan yang sangat tidak disukai oleh suami ibu. Saya kira untuk tarak pertama kita adakan dulu, berilah makanan ringan dulu. Iya. Kapuk misalnya diberi gula. Bisa. Atau abu gosok. Iya. Atau buuk. Iya. Atau semur orok begitu. Nah, begitu, Bu. Kemudian yang pertama itu kita ajukan nasinya dulu. Nasinya biar dulu. habis. Iya. Baru dengennya dari belakang. Ya, dari belakang kepala. Iya, betul, didagorkan.
Betul, Bu. Memang, maaf ibu-ibu kalau Saya kira kami berdua untuk tertawa makanan- ini bukan tertawa tapi tidak kuat ibu-ibu karena Untuk hawa sarapan selalu panas. pagi ya Bu, untuk seorang suami ini menemukan resep baru. Oh iya, menemukan suami. Iya, menemukan suami baru, resep baru. Saya kira pagi-pagi itu yang paling enak tuh sarapan itu kita buat sedemikian rupa Yang hangat-hangat. Oh, yang Bu. hangat-hangat. Api misalnya. Jadi kita minta berilah buah-buahan untuk pagi-pagi. Oh iya. Misalnya limus, Hmm. kanari, Bu. Iya. Galinggem. Iya. Kemudian Pisitan bagaimana pisitan? Nah, pisitan paling disenangi buat pagi-pagi, Bu. Bagus sekali untuk Bagus. Nanti setelah kita suami itu nambul pisitan bukan? Iya. Sampai getar. Nah, baru kita sediakan berasnya, Bu. Oh iya ya. Dibahem. Oh, untuk pagi-pagi. Tidak usah ditanam. Tidak, itu sudah kuno. Iya. Jadi dibahem saja. Dibahem sama suami itu. Iya. Nah, kemudian biarkan suami itu pergi ke kantor. Iya. Kita iringi, Bu, suami itu pergi dengan nyanyian. Iya. Si neneng pacaran berduaan, pacarnya Kang Aden tangan sibuk main toel-toelan. Neneng si neneng asik berduaan, tangan cubit-cubitan, bibir sibuk main ngok-ngokan. Nenek, awas itu papi datang. Nenek, ayo cepat cium lepaskan. Nenek, si nenek pacaran berduaan, duduknya berendeng, asik bener paktung awas papi datang neng, ayo cepet pura-pura baca koran neng. Enggak om, bukan pacaran, lagi nangkap jangkrik. Nenek, si nenek pacaran berduaan, pacarnya Kang Aden tangan sibuk main toel-toelan. Si nenek asik berduaan, tangan cubit-cubitan, bibir sibuk main ngok-ngokan. Nenek, awas itu papi datang. Nenek, ayo cepat cium lepaskan. Si nenek pacaran berduaan, duduknya berendeng, asik bener paktung. Neng, kalau pacaran yang bener dong, masa kepala abang digetok? Awas itu papi datang. Nenek, ayo cepat cium lepaskan. Nenek, si nenek pacaran berduaan, pacarnya Kang Aden tangan sibuk main toel-toelan.
itu bagus sekali ibu-ibu, harap diperhatikan bahwa begitulah cara menerima itu. Dan ibu-ibu, hiasan bunga, Iya, hiasan bunga. hiasan bunga di rumah itu haruslah pada tempatnya. Iya betul. Ibu Bingce dulu pernah bukan? Iya. Disimpan di mana Ibu Bingce? Kalau saya Bu, Hah? kalau saya lebih menyenangi bunga-bunga yang rose, itu melati itu saya simpan di dalam lemari makan. Oh, bagus. Tidak kelihatan sama tamu. Rahasia. Jenius, memang jenius. Karena lebih baik yang dikelihatan itulah bunga beringin. Iya. Ya, itu lebih bagus. Betul Bu, Karet. babadotan. Babadotan juga Itu bagus. saya senang Bu. Itu bagus sekali untuk ditempatkan di tengah-tengah rumah. Betul. Itu ibu. Saya lebih senang menyimpan hiasan-hiasan rumah itu atau gambar-gambar itu tidak seperti orang lain Bu, di tepas Iya. atau di kamar tamu. Iya. Saya simpan potret-potret bintang film itu di para. Oh, bagus sekali. Malah kalau bisa itu di halaman. Ya, seperti bioskop saja. Sehingga ada tamu yang menyatakan, oh ibu sedang buka pameran. Memang itu maksudnya bukan? Itu. Dan saya lebih menyenangi susunannya kamar tamu itu Bu. Di depan itu saya sediakan buat kamar mandi, Ya, kemudian kamar makan, bagus. dan tengah rumah itu di tengah-tengah sedikit saja Bu. Iya. Kalau saya menyenangi itu kamar tamu itu berhadapan dengan WC. Oh, itu memang genius. Itu pernah saya baca di majalah Time is Money. Ya, Betul sekali itu Bu. memang Time is Money. Pernah saya baca itu. Memang susunan itu yang memang susunan saraf manusia, bukan? Betul. Aduh ibu, saya pernah baca di majalah Maaf. Udar Ider Digest Bu. Iya. Itu saya enak sekali membaca bagaimana susunan meja. Enak sekali. Kalau saya menyusunnya Bu, meja makan disimpan di tengah. Betul. Kemudian serbet di pinggir-pinggir meja. Oh, ada berapa macam? Oh, banyak macamnya. Banyak macamnya. Kemudian makanan-makanan saya simpan di kursi. Oh, iya. Betul. Ya. Dan suami duduknya? Suami tidak duduk Bu. Oh, jongkok. Jungkir. Oh iya, sambil belajar yoga. maksudnya. Ya, Yoga betul. suuk. Iya, memang. Aduh, seukulum. Senang sekali Bu Aduh, mengurus suami itu. Saya tidak menyangka Ibu Bingce bahwa tanggapan dari kepada Ibing Kusman Beauty Salon Pas ini banyak sekali seperti pertanyaan di bawah ini. Surat-surat kepada alamat kita itu banyak bertumpuk sekali Bu. Ini ada satu pertanyaan. Ibing Kusman Beauty Salon Pas. Iya. Perkenankanlah kami menanyakan sesuatu kepada ibu-ibu yang mengurus salon pas di sini. Diperkenankan. Nah, bagaimana caranya supaya rambut tidak muntah? Oh, tidak muntah. Saya kira rambut itu Bu harus lebih banyak digosok sama Antimo. Bukan. Oh iya, Muntah maksudnya Bu. Bukan, muntah itu seperti apa? Wantek. Oh, Ya. saya kira supaya tidak muntah rambut itu alangkah baiknya kalau digundul saja Bu. Ya. Tidak akan muntah. Ya. Muntahnya kajero. Ya. Kemudian terlebih lagi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana supaya pakaian kebaya yang serasi untuk pergi ke pesta. Dapatkah ibu-ibu di Ibing Kusman Beauty Salon Pas menerangkannya? Saya kira ibu lebih mengetahui kalau pakaian untuk ke pesta Bu. Biasanya saya sih modis desa itu hanya khusus membuat pakaian-pakaian buat perang. Oh, saya terlebih lagi kalau begini Ibu Dewi Suhadin. Iya. Ibu Alamat Dewi. ini apa? Menteng Pulau Seribu. Iya. Ya, Saya dulu di Jakarta juga di Menteng. iya betul. Kemudian pindah ke Pisitan dan Ini ada di Bencoy. Iya, memang di Bencoy, di Jakarta Putra, kemudian di Jayakarta. Klub main bal. Aduh, ibu. Maaf, saya bukan tertawa ibu-ibu. Baiklah Ibu Dewi Suhadin. Cara memakai pakaian kebaya untuk pergi ke pesta, jandanan itu jangan terlalu menyolok. Taruhlah eyeshadow itu di bawah mistar. Oh, saya baru tahu merias muka itu begitu Bu. Iya, Jadi itu. pertama-tama kalau merias muka itu bagaimana? Kalau menurut yang saya temukan di majalah Gabardin, Iya. caranya merias muka itu pertama-tama ini Iya. untuk ibu-ibu bisa dicatat. Iya. Pertama-tama cucilah wajah kita itu serapi-rapinya sampai rata dengan minyak tanah. Bagus sekali. Itu memang pertemuan. Iya. Kemudian ambil eyeshadow, kita pulaskan ke alis Iya. sampai rata-rata air panas. Iya. Setelah itu kita ambil lipstick, Iya.
Nah, pulaskan sampai rata itu di seluruh bagian telinga. Betul. Ya, kemudian apalagi Bu, apa namanya alat-alat hias itu? Sardensis, bukan sardensis. Sardensis itu alat-alat perang. Ini apa Bu? Apa teh alat-alat itu teh? Alat perias itu teh? Lipstick, lalu apa? Bau? Eyeshadow, kemudian beetle. Beetle itu spakbor Bu? Bukan itu. Maaf, saya kurang puas saya. Maksud saya kurang ingat. Maaf, saya mempunyai penyakit gila anjing. Oh, tidak apa-apa Bu. Maaf. Sebenarnya saya hantu, maaf. Sama-sama. Saya juga terbunuh waktu perang saudara. Oh, iya. Maaf Bu. Saya sedang mengurus nih anak-anak. Iya. Aduh, Memang anak saya itu nakal Bu. aduh ibu bengce, ya mas seenaknya aja ya. Kalau mempunyai suami itu apa terlalu pemarah. Tadi sampai ketawa terpingkal-pingkal Bu. Kenapa? Anak saya masuk sumur, geli saya nggak tahan. Aduh itu selalu Lihat anak saya dikerepok, aduh sampai nyengkai saya. itu belum seberapa. Rasa ketawa saya terbahak-bahak. Kenapa coba? Saya cuma sekedar ya, itu penyakit memang suami saya itu bludruk. Aduh, pada sekedar hanya guyon. Ya, waktu suami saya mau tidur, dia menguap. Tidak sengaja saya tembok mulutnya. Oh, lucu sekali Bu. Pada saya dengan tertawa, humor dan meriah, marah-marah. Itulah suami zaman sekarang itu tidak mengerti. Iya, apa coba sebabnya ya? Bayangkan waktu dia tidur, saya hanya sekedar humor ya Bu ya, sekedar hanya menyenangkan supaya membuat suasana riang gembira. Iya. Kakinya saya gergaji. Marah. Marah. Suami yang tidak kira-kira, begitu humor saja marah. Heran. Saya tidak mengerti kenapa. Saya juga pernah dimarahi begitu Bu. Kenapa? Waktu suami saya sedang baca koran, lututnya saya pahat. Aduh, Maksud saya supaya seni ya Bu. Iya. Dipahat, marah. Aduh. Saya mau dicerai. TR. Ngaco nggak? Memang daerah tabu. Bukan TR. Ya? TR. Oh iya Bu, betul. Aduh. Eres, betul. Tidak Suami kira-kira saya memang. itu memang ya sedikit apa yang pemarah itu namanya slorder ya Bu. Ya, itu memang selordah kalau baju itu bludruk. Iya, memang sudah mempunyai sifat darah tinggi. Ya. Maaf, terbalik ya. Darah tinggi. Oh iya, itu Bu, darah petinggi itu aduh. Iya. Bukan main suami saya. Aduh, sedikit-sedikit marah. Iya. Sedikit-sedikit marah. Ya, tidak pernah ada damainya jadinya. Tidak ada damainya Bu. Saya Tidak. kadang-kadang suka gemes. Iya, Ingin memang. saya mencerai suami. Iya, boleh nggak? Enggak Bu. Kan waktu itu saya kan humor mesra ya Bu. Iya, Sore-sore suami saya sedang baca koran, saya cekik. Marah. Aduh. Ngerti coba? Ada suami yang gitu enggak? Coba bayangkan Ada dong suami-suami itu tidak mengerti perasaan humor dari Dicekik istri. sama saya marah. Loh, kan kita ini humor. Saya cuma sekedar ya waktu dia itu membaca-baca majalah. Iya. Itu cuma berdua saja sama anak saya. Anak saya dari sebelah kiri, saya dari sebelah kanan. Iya. Memakai potlot, Telinganya? dimasukkan ke telinganya, terusnya diketik. Jorok sambil marah. Aduh, itu mah Tidak mengerti. keterlaluan Bu. Sudah luar binasa itu. Baiklah Bu Bungce, ibu-ibu dan cukup sekian. Bu, ya. maaf Ibu. Ya. Itu anak saya yang satu lagi kegila setum. Benci Bu, saya lucu. Lucu sekali, mari kita melihat. Aduh, tukang bajigur ke Banyur Cipanas lucu. Lucu sekali. Anak saya Bu. Si